di Omiya Station. Omiya Station. Oke, udah keluar dari Omiya Station. Kita akan jalan kurang lebih 4 menit dari tempat ini. Dan cuacanya hujan ya. Hari ini Tokyo seharian hujan. Tapi tidak mengurangi semangat kita tetap jalan untuk beraktivitas. Oke, apa itu tempatnya kita lihat nanti ya. Go. Nah, inilah penampilan depan Cinta Jawa Cafe Restoran yang ada di Omiya. Seperti biasa dengan ciri khas lukisannya, ada bapak sama ibu memakai kemban, membawa makanan. Cakep banget ya. Oke, mari kita masuk dan siap ngobrol-ngobrol sama ibu yang punya restoran Cinta Jawa Cafe ini. Selamat pagi semuanya, Mbak Ringo. Halo. Arigatou gozaimasu buat waktunya. Susah dengan orang sibuk. Tapi dapat kesempatan ini saya sungguh ya luar biasa. Wah, dari kemarin. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lihat perkembangan restoran Cinta Jawa Cafe luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit perkenalan aja deh. Mbak Ringo itu dari Indonesia, dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Ya. Asli Jakarta. Asli Jakarta, besar di Tangerang, tapi Kecil semuanya di Jakarta. di Jakarta. Setelah itu berumah tangga baru ke Tokyo. Iya, betul. Dan ada 2 anak. Ada 2 anak. Dan dengan berumah tangga ada 2 anak dengan usaha yang kayak Iya. gini. Luar biasa Luar manajemen waktunya yang perlu dipikirkan dengan matang. Iya. Memikirkan rumah tangga juga, urus rumah, Sama anak juga, juga. dan juga usaha. Anak Iya. sekolah juga, Betul. urusan di rumah juga, dan sekolah juga berkembang sangat besar. Iya. Oke, awalnya Mbak Ringo kan buka Cinta Jawa Cafe itu daerah Yokohama ya? Pertama saya buka di area Kanagawa, Hiratsuka, Oh, karena Hiratsuka bukan Yokohama, Iya. bukan Yokohama ya, Hiratsuka ya. rumah saya tuh di Hiratsuka. Jadi awalnya itu karena saya tinggal di Hiratsuka, tapi di Hiratsuka itu tidak ada apa-apa ya, maksudnya kota kecil. Kotanya lebih kecil daripada Tokyo. Iya, Tokyo besar ya, Tokyo, Yokohama, tapi kalau Hiratsuka tidak banyak yang tahu ya. Dan di sekelilingnya juga tidak ada seperti department store yang besar. Dan jadi memang waktu saya buka pure saya ingin buka dekat rumah saja. Biar nggak terlalu jauh. Iya. Ya. Jadi rumah bisa teratasi, Betul. usaha juga teratasi. Awalnya itu Mbak Ringo suka memasak atau gimana itu awalnya? Jadi hobi saya itu sebenarnya makan. Oh, bukan masaknya, Bukan tapi masak. Justru saya tuh nggak suka yang ribet-ribet, masak yang ribet-ribet itu nggak terlalu suka. Sampai sekarang pun saya masak yang simpel-simpel aja untuk di rumah. Awalnya itu saya di Jakarta, di Indonesia itu saya selalu hunting makanan yang enak. Jadi mau ada yang bilang
di sana ada makanan yang enak, pasti saya datang. Coba. Iya, coba. Mau di Medan, mau di mana, itu saya datengin. Mau tempatnya terpencil pun saya datengin untuk coba makan. Jadi memang hobi saya waktu di Indonesia itu hunting makanan yang enak pastinya. Sampai Jepang juga. Sampai Jepang juga, sampai di Jepang saya tuh ya keliling sampai Osaka kemana itu untuk cari makanan ya selain makanan Jepang juga makanan Indonesia tentunya ya, karena kangen sekali sama masakan Indonesia. Betul. Dan saya nggak dapetin apa yang pernah saya rasakan di Indonesia. Level enaknya ini. Jadi di situ saya aduh kok saya nggak pernah dapetin gitu. Rasanya Terus kurang. ya saya mau pulang ke Indonesia kan, satu biaya mahal, kedua waktunya juga, anak-anak juga. Nah di situ saya mikir gimana caranya untuk bikin sendiri. Saya cari resep di Google. Itu ya kalau resep di Google itu kan tidak komplit ya. Iya benar-benar. Jadi ada kita- sesuatu yang kurang lah. Iya, jadi kita harus trial berkali-kali untuk mendapatkan rasa yang benar-benar yang pernah kita rasakan. Jadi itu awal mulanya ya bukan karena hobi saya masak, tapi karena hobi saya makan. Tapi akhirnya jadi Iya. suka masak. Iya, jadi suka masak karena mau nggak mau itu terpaksa, seperti terpaksa ya, karena kita tinggal di Jepang ini agak susah untuk mendapatkan masakan Indonesia. Betul. Ya. Mungkin juga karena Mbak sukanya makan. Jadi dari Mbak yang apa yang Mbak masak itu, jadi tahu mungkin rasanya. Oh ini rasanya, Iya, oh ini betul. kurang, seperti itu mungkin ya. Kurang kunyit, kurang lemongrassnya, kurang apa. Jadi batasan resepnya itu ada di lidah saya. Jadi Gitu. di semua tempat itu untuk rasa Mbaknya pasti kontrol. Iya, tentu. Gitu. Informasi juga Setelah setelah pertama Mbak Ringo buka restoran Cintaya Cafe di Hiratsuka, Iya, Hiratsuka. sekarang ada 4 cabang ya? Sekarang ada 5. Ada 5. Ya, jadi tahun 2012 saya buka pertama kali itu di Hiratsuka. Hiratsuka tahun 2012. Ya, itu juga pemikirannya itu 1 tahun sampai buka. Jadi saya memang memikirkan secara matang karena saya tidak ada basic bekerja di restoran, manajemen restoran. Jadi semuanya saya pikirkan secara matang. Apabila saya buka, saya tidak ingin untuk istilahnya hanya sekedar buka, tapi karena serius gitu ya, karena buka itu kan mudah ya, tapi untuk kita bisa berlanjut itu tidak mudah. Jadi usaha langsung buka langsung tutup lagi gitu. Jadi memang pemikirannya 1 tahun. Semua karena di Jepang ini kan apa-apa serba mahal ya. Jadi saya buat sendiri sebisa mungkin, seperti bikin menunya sendiri, ngeprint foto. Jadi semuanya memang dari nol. Saya buat sendiri, dari masak, foto, ngeprint sampai cari barang apa semuanya, belanja semuanya tuh saya kerjakan sebisa mungkin, semuanya sendiri sampai buka sampai di kelima cabang ini ya. Ya. Sampai menu pun semuanya. Iya, semuanya dipikirkan sendiri, dari tulisannya juga atau apa yang Sampai desain tempatnya juga. Dan tadi saya baru masuk, selalu saya bilang apa? Ini khas Cinta Jawa Cafe, di depan Iya. ada ibu sama bapak dengan kembannya membawa makanan. Itu Iya, juga Mbak. ini dia. Ini dia. Maskotnya Cinta Jawa Cafe ya. Ini Ibu saya sama namain- bapak. Ya, bawa saya pembawa. namain Mas Jawir Mas sama Jawir. Mbak Jawira. Jawir. Ya, jadi impian saya ini untuk memampang maskotnya Cinta Jawa Cafe di seluruh kota Jepang. Ya, mudah-mudahan Cinta Jawa Cafe bisa terus berkembang, bisa betul. terus membuka cabang di seluruh kota di Jepang, karena itu impian saya. Ya, Semoga ya. ya. Amin. Jadi cabangnya sekarang ada di daerah Tokyo juga, yaitu di Akihabara Sama di Shibuya ya. di Shibuya, dan sekarang ada di daerah Oniya. Dan Yokohama juga, Yokohama Kanai. Ada. Yokohama Kanai juga ada. Iya. Jadi Jadi total 5 ya. total 5. Jadi daerah yang agak di pinggiran Tokyo juga bisa merasakan masakan Indonesia. Ya, ini kita berada di Omiya sekarang. Untuk di Omiya kita baru buka di bulan Oktober, tanggal 22. Jadi memang masih baru di sini, di Saitama. Dan memang banyak sekali setelah saya buka di Saitama,
permintaan-permintaan yang via mungkin Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain itu permintaan mereka luar biasa seperti di Fukuoka, di Chiba, di Okinawa, di Osaka, di Nagoya, yang mudah-mudahan saya juga bisa mewujudkan permintaan mereka juga. Semoga ya. Iya. Dengan Mbak sendiri udah kuat karena dari awal ya, dari awal memikirkan dirinya sendiri, pastilah bisa. Iya, mudah-mudahan. Saya doakan. Amin. Dari berjalannya waktu, pasti awal-awalnya itu dulu kan tidak mudah dapat bahan-bahan untuk makanan untuk khas Indonesia. Iya. Mbak dapatnya dari mana waktu itu? Ya, waktu awal-awal memang kita kesulitan ya, tapi kayak ya bawang merah, cabai, Iya, serai, betul. lengkuas, daun jeruk dan teman-temannya itu ya kita harus keliling untuk mencari bahan-bahannya yang sama, atau mungkin kita cari supplier dari Thailand, dari Pakistan, karena kan kita harus memikirkan tentang misalnya daging halal juga, kita harus pakai daging yang halal seperti itu. Jadi pencarian ini kan kalau dulu agak susah gitu ya, tapi kalau sekarang sudah banyak sekali supplier untuk restoran-restoran juga ya lebih mendukung dan harganya ya Iya. Mbak ya dulu Iya, luar biasa. betul. Mungkin sekarang agak lebih ya bisa lah gitu. Iya, Kalau karena dulu, sudah agak banyak, agak jadi banyak. saingan juga mungkin saingan dari harga lebih Sedikit. menekan harga. Dulu udah susah dicari, mahal pula. Iya, betul. Jadi mau makan makanan Indonesia itu betul-betul mikir ya. Iya, tapi sekarang ya sudah mulai banyak ya untuk seperti snack dan lain-lain juga ya. Betul, Sudah betul, mudah, betul. lebih mudah. Lebih mudah lah daripada dulu. Saya juga merasakan. Iya. Betul-betul. Tapi Mbak Ringo lebih merasakan lah. Iya. Dengan punya restoran ini harus cari bahan makanan itu tidak mudah, saya pikir. Kesulitannya apa? Kesulitannya Kan dari awal Mbaknya nyoba sendiri kan? Iya. Kesulitannya tentu satu ya, dari kita kesulitannya tentu banyak sekali setiap, apalagi saya bukannya cabangnya satu saja ya. Jadi setiap cabang itu kita ada permasalahan yang berbeda, yang tentunya dari kita harus menyamakan mungkin rasanya atau quality controlnya, terus masalah penyajian, masalah servis ke tamu juga. Terus kesulitan paling besar adalah untuk mendapatkan tenaga kerja Indonesia yang profesional seperti koki ya, Untuk masak ya? untuk masak. Karena di Jepang ini kan untuk mendapatkan visa koki itu minimal 10 tahun harus punya pengalaman kerja di Indonesia sebagai koki. Itu lebih, saya rasa ini yang lebih sulit ya dibandingkan dengan negara lain. Misalnya koki-koki ya Indonesia bisa lebih cepat mendapatkan visa atau akses ke bekerja di misalnya di Australia, di Saudi Arabia atau di negara lain. Tapi kalau di Jepang minimal 10 tahun saja kita sudah Susah agak banget susah ya. Kemudian kokinya sudah ada di sini, dan bagaimana kita bisa mempertahankan mereka untuk bisa bekerja lama, mungkin itu adalah salah satu kesulitannya ya, karena kita ingin mengembangkan usaha restoran di Jepang, tapi koki-koki ini misalnya yang sudah ada ingin diperebutkan sama yang lain. Itu ada permasalahan baru lagi setelah saya buka cabang ini ya, mungkin lebih cepat kan untuk narik koki yang ada di sini gitu. Sebenarnya kalau lebih dipermudah mungkin restoran Indonesia bisa lebih banyak ya. Mendatangkannya aja Mendatangkannya susah. udah susah ya. Iya. Terus sampai di sini ada yang colek-colek dari belakang lagi. Iya. Oke Mbak Ringo, untuk di Jepang ini urus perizinan seperti ini, restoran ini susah ya?
Untuk perizinan tidak susah asal kita mengikuti Prosedurnya. Jadi sebelum kita bukakan kita konsultasi ke bagian Departemen Kesehatan seperti Hokenjo ya, kalau di sini sebutnya Hokenjo. Jadi datang ke Hokenjo nanti dikasih tahu misalnya kitchennya harus bagaimana atau harus ada cuci tangannya. Ukuran wastafelnya berapa ya itu saya rasa tidak mudah, tidak susah gitu ya. Asal mengikuti prosedur yang Iya. mereka kasih gitu. Iya. Nah untuk kokinya sendiri harus yang berpengalaman. Ada Ya harus ada pengalaman di Indonesia 10 tahun itu saja sih. Sebenarnya juga tidak susah asal mau mencari di Indonesianya ya kan. Ya. Tapi selama ini Mbak Ya. dengan 5 cabang kokinya dapatnya dari Indonesia apa? Ada yang pernah bekerja di Dari sini sini. dan juga ada yang dari Indonesia. Dari Indonesia. Gitu. Dan untuk mempertahankan itu juga Iya. perlu kekuatan dari Mbak Ringo. Ya. Memasak. Menu yang paling favorit apa Mbak? Menu yang paling favorit, semuanya favorit ya, kalau nggak favorit saya nggak keluarkan di menu. Tapi misalnya Ya. orang Jepang sendiri gitu, misalnya datang ke misalnya belum pernah ke Indonesia yang Ya. seperti itu, pengen coba masakan Indonesia. Mungkin aja ya apa orangnya itu pasti tanya, apa ya osusumewa, apa yang enak ya seperti itu biasanya kasihnya Mbak Ringo apa? Iya, kalau nasi goreng kan udah global Iya, banget ya. nasi goreng Jadi di kita, mana-mana juga ya ada. kita sih tidak mempromosikan nasi goreng. Kita mempromosikan lebih ke yang lainnya seperti kita ada ayam kremes. seperti Iya ayam itu. kremes ya. Atau juga kita lebih mempromosikan kita di sini nih orang Indonesianya banyak lebih pesan ke nasi campur padang. Nasi campur padang. Ya, biar orang Jepang pun merasakan apa yang populer di kita, makanan di kita Di seperti itu Indonesia. ya. Jadi memang lebih kita lebih memperkenalkan kita ada di luar nasi goreng. Nasi goreng di mana Ya. aja ada. Ya. Betul tapi kalau nasi campur padang beda kan isinya. Iya, betul. Lebih favorit. Oke. Dan pisang goreng dan dawet dan teman-temannya Iya. itu Betul. tidak mudah didapatkan di sini. Kecuali kalau ke restoran Indonesia oke lah bisa, kalau Iya, ke tempat betul. lain kan nggak bisa ya. Kalau nasi goreng di mana aja? Ya sekarang di kayak restoran-restoran Jepang juga Ada, ya, kadang-kadang ah. mereka mencantumkan menu Indonesia ya. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir menu masakan Indonesia itu bukan nasi goreng dengan tanda kutip ya, banyak banget masakan khas yang kita punya. Iya, kita punya selera Nusantara. Selera Nusantara, betul, itu banyak Itu sekali. tantangan, maksudnya untuk kita sebagai pengusaha kuliner bukan hanya di Jepang tapi di luar negeri, di Betul, luar betul, Indonesia, betul. untuk lebih bisa mempopulerkan menu-menu Indonesia lainnya gitu. Karena kita bukan hanya punya nasi goreng, rendang, tapi kita banyak sekali, Banyak, apalagi betul, kita betul. mau lebih menggali masakan misalnya Sumatera, Jawa, Manado ya, seperti itu ya. Dan ini saya membawa nama Jawa, lebih ingin mempopulerkan Jawa dibandingkan Bali ya. Mungkin Bali sudah populer di dunia dan juga di Betul, Jepang, betul. banyak juga orang Jepang yang Hanya tahu Bali tapi tidak tahu tahu Indonesia. Nah itu dia. Jadi saya waktu pertama buka, kenapa saya pakai nama Jawa, karena ya kita bukan hanya ada Bali gitu, Iya, kita ada ada Jawa. pulau-pulau lain di luar Bali. Mungkin karena Mbak Jakarta juga kan melingkupi Iya. Jakarta, Jawa, di Jawa, daerah iya. Pulau Jawa, jadi Betul. mungkin itu ya orang Jawa gitu. Iya. Masalah Misalnya di bagian apa nih? kan udah 5 gitu Iya. Pertama waktu buka yang pertama pasti berpikir banget untuk buka yang kedua kan, dan sampai tahap ini sekarang gitu, Iya. sampai 5 gitu. Kalau untuk keuangan investasi Mbak sendiri, misalnya ada investasi dari mana seperti itu? Sampai sekarang sih Muter. apa ya, sendiri, masih sendiri. Mungkin kedepannya saya memikirkan untuk
sistem franchise misalnya atau ya, investor. investor ya kedepannya saya ingin terus bisa mengembangkan usaha kuliner ini. Ya, usaha kuliner saya nggak begitu kenal banget begitu ya. Ya. Pasti ada titik sesuatu yang paling susah Mbak alami sampai saat ini. Pasti ya, namanya kita usaha Pasti ada permasalahannya, tapi satu kuncinya setiap kita menghadapi masalah apapun itu selalu cari solusinya. Kita cari solusinya sama konsistensi penting untuk usaha. Jadi ini saya membahas secara global. Kalau kita mau membahas masalah, setiap masalah itu pasti ada setiap hari. Bahkan kita namanya punya hubungan antara pertemanan, suami istri, keluarga, apalagi usaha yang lebih complicated gitu. Apapun itu kan kita harus cari solusi untuk gimana memperbaiki. Kayak kita main game level 1 kita selesai, kita bisa naik lagi level 2, level 3. Yang penting konsisten, mudah-mudahan bisa lancar ke depannya. Keluarga Mbak mendukung banget ya dengan usaha ini. Tentu saja. Oh, sampai segini pastilah. Ya, pasti. Mungkin awal-awalnya sih ya ngapain sibuk-sibuk mungkin begitu kan. Tapi sekarang udah sampai di level ini pastinya Iya. mendukungnya. Mbak, furniturnya khas banget ini. Iya. Ya di mana aja ya, seperti di Akihabara saya lihat juga, yang di Shibuya saya lihat juga, dan di sini saya lihat. Betul. Pertama kali waktu di Hirasuka buka itu sebenarnya saya import sendiri dari Indonesia, dari Bali dan dari Jakarta. Itu sebenarnya konsepnya itu saya ingin sekalian menjual ini loh furniture dan handicraft Indonesia. Jadi ini yang ada di restoran saya merupakan contoh untuk dijual kembali. Tapi saat itu ternyata banyak sekali yang kualitasnya kurang bagus ya. Misalnya dari yang pembelian saya misalnya 10 item, 7 itemnya nggak bagus kualitinya. Jadi di situ agak kecewa untuk kualitas di produk Indonesia. Sedangkan saya masalah quality control ini masih belum begitu menguasai untuk handicraft dan bahan furniture. Jadinya tidak berjalan, jadinya hanya restorannya saja yang berjalan seperti itu. Jadi sebenarnya konsep awalnya itu memang saya ingin ini loh kita punya handicraft Indonesia, produk Indonesia ya. Jadi ya mungkin PR juga untuk yang di Indonesia, untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia. Nah, apabila untuk barangnya diekspor ya, tidak hanya apabila diekspor juga ya. Sebenarnya kualitas dari produk-produk Indonesia ini sebenarnya bagus, tapi harus bisa lebih ditingkatkan karena di matanya konsumen orang Jepang ini produk-produknya ini luar biasa. Mereka melihat itu harus yang high quality sekali. Jadi untuk bisa menembus pasar market Jepang itu masih agak jauh gitu loh. Masih agak susah. Iya. Ya mungkin sekarang sudah lebih meningkat lagi karena kan saya ini yang saya coba ini kan sekitar 10 tahun lalu saat saya buka restoran yang pertama ya, yang suka. Iya. Dan yang sekarang ini juga saya ambil yang sudah ada di sini. Jadi mungkin yang udah ada di sini udah lebih terkontrol. Iya, lebih terkontrol. Daripada misalnya kalau dari yang pertama Mbak langsung saya bawa dari Indonesia, sedangkan barangnya sudah sampai di sini tapi kecewa saya tidak mungkin untuk balikin lagi ke Indonesia itu. Jadi saya pikir itu ya berarti ongkos, berarti waktu, jadinya ngurusnya juga. Ya, jadinya ya tidak berjalan sesuai yang saya inginkan seperti itu. Jadi memang konsepnya ya dari awal ingin ini loh Indonesia gitu loh. Nah kita yang orang Indonesia juga datang ke tempat saya merasakan oh kayak benar-benar di Indonesia seperti itu nuansanya ya. Memang betul sekali nuansanya betul-betul Indonesia. Kursi, meja, interior sampai yang perikilan yang kecil-kecil juga betul nuansa Indonesia.
Saya belum pernah yang di Hiratsuka dan yang di Yokohama ya. Iya. Apakah hampir mirip juga Iya, interiornya? semuanya sama. Mbak Ringo materialnya. sendiri Iya, mikirin iya, semuanya. semuanya. Berarti kalau buka satu tempat, Iya, Mbak Ringo mikirin dari hal yang kecil sampai tentu saja. wah. Setiap hari. Setiap hari terschedule, hari ini di Iya. mana, besok di Betul. mana. Betul. Luar Harus. biasa. Anak-anak juga, Iya. rumah juga, luar biasa. Apa yang bikin Mbak sehat, bugar, dan bisa melakukan semuanya ini sampai sekarang kan orang masih wah sugoi seorang ibu rumah tangga gitu. Satu karena ada impian. Jadi kalau orang bilang mungkin tidak mungkin, saya mikir Kalau dijalanin. kalau dijalanin pasti bisa. Dan bagaimana cara mengejar impian itu ya dengan usaha kerja keras. Apa yang saya lakukan hari ini, saya planning untuk ya apa yang saya lakukan sekarang, hasilnya untuk besok, untuk 1 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan. Jadi dari sekarang pun impian saya masih banyak. Itulah yang ingin saya kejar terus, yang bikin saya semangat gitu loh. Ya, kita Seperti itu juga. perjalanan sampai 10 tahun ini ya nggak sempurna ya. Semuanya nggak sempurna, dan kita sukses itu bukan hasil dari copy paste ya. Betul. Jadi Dari kalau diri sendiri ya. kalau orang mikir ih enak ya punya usaha, punya sukses seperti itu mungkin saya lebih seperti gini, meluangkan waktu dibandingkan yang lain. Mungkin yang lain tidurnya Jam bisa berapa? 8 jam, saya mungkin 5 jam, Jam, tapi betul. ada hasil yang didapatkan dari 2 jam yang ya 2 jam tersisa tersisa itu. Betul. Ya seperti tadi, semuanya perlu proses, ada kritikan, ada komentar, ada ini ya. Asalkan kita terus mau memperbaiki diri, belajar dari hasil kritikan orang. Bukan berarti kritikan orang tuh bikin kita down, bikin kita iya saya jadi nggak bisa, tapi banyak kritikan, ini rasanya mungkin rasanya kok begini, oh iya berarti kan harus ada yang diperbaiki. Bukan berarti kita merasa sombong, kita udah bagus, sudah bikin enak. Tetap kita perlu masukan dari orang-orang sekitar kita, dari teman-teman kita ataupun yang kita tidak kenal sama sekali. Itulah untuk pembelajaran kita untuk bisa menjadi lebih lagi, dan kita bisa berpikir dari pemikiran orang lain. Ternyata pemikiran kita sama pemikiran orang lain itu kan berbeda. Iya, jadi prosesnya itu yang penting konsisten, terus memperbaiki diri. Ya mungkin itu kunci kesuksesan ya. Saya bukan bicara di bidang restoran saja ya, Di banyak hal seperti itu, betul. seperti bagian mengedit, dan untuk YouTube juga Banyak seperti hal itu. ya, Mbak, ya. Ya. Kalau dilakukan dengan benar-benar terima masukan dari orang, ya mungkin ada rasa kecewa atau apa, tapi bangkit lagi. Mungkin itu kuncinya kita untuk menjadi lebih baik lah gitu. Ya. Kata sukses itu kan luas, Betul. bagi saya gitu. Mungkin ada orang mendapatkan sesuatu yang kecil banget, tapi bagi dia itu adalah suatu kesuksesan, itu mungkin kesuksesan kan. Ya. Ada juga ya sukses itu besar gitu. Ya. Intinya sih terus mencari tahu ya, mempelajari dan mempelajari. Tidak berhenti Iya. di satu tempat ya. Pak Ringo juga berjuang belajar ini ya selama Iya. 10 tahun. 10 tahun. Jadi saya masih merasa masih banyak kekurangan, dan terus ingin memperbaiki dan memperbaiki. Mungkin ya orang kan melihat secara di luar aja, oh Mbak Ringo sugoi ya udah punya usaha kayak gini, yang kayak gitu mungkin orang, tapi kan di baliknya itu yang tidak kelihatan itu. Iya. Misalnya toko aja, ini restoran waktu masih ditutup, di belakang lagi ngapain gitu, orang kan nggak lihat Iya, kan. betul. Perjuangan di situ itu. Betul, iya betul. Cuman kalau kita mau menanggapi komen-komennya, misalnya yang negatifnya atau apanya, ya kita Nggak jadi maju, ya, Mbak. nggak jadi maju. Jadi kita nggak perlu buang energi untuk menanggapi yang negatif-negatif. Kita seharusnya bisa memberikan aura positif untuk orang-orang sekitar kita. Betul. Ya.
Terima kasih. Oke Mbak Tinggo, dengan 5 cabang punya berapa karyawan? Untuk saat ini sekarang sekitar 13 13 atau 14 ya, tapi akan datang lagi bulan depan itu 5 orang baru ya. Jadi total ya total sekitar 19. Jadi sebagian besar ya stafnya Mbak di restoran-restoran di semua cabang itu orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Dan selain staf tetap ya kita menggunakan Arbeiter ya, part-time. Ya, part-time juga semuanya hampir rata-rata orang Indonesia, tapi ada orang sekarang ada orang Jepang 2 orang, 3 orang itu part-time Jepang itu karena mereka itu pernah tinggal di Indonesia, atau yang satu pernah suka jalan-jalan ke Indonesia dan bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka sepertinya tidak memikirkan gaji terlalu tinggi atau bagaimana. Mereka ingin melancarkan bahasa Indonesia. Ingin belajar bahasa Indonesia lebih bekerja sambil belajar dengan lingkungan Indonesia, jadi betul. Komunikasi juga dengan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, lancar bahasa Indonesia seperti itu. Berarti Mbak juga dengan suami orang Jepang lancar lah bahasa Jepangnya. Bahasa Jepang dibilang bagus juga tidak ya, saya karena belajarnya pas sampai di sini belajar otodidak, jadi masih banyak kekurangan kalau bicara bahasa Jepang. Sama Mbak. Jadi mohon maaf tadi saya ambil gambar di depan kan. Kan itu ada tulisan kanji yang untuk party itu. Saya ngomong sendiri, jangan harap Tante Ani bisa baca ini ya. Tapi sedikit tidaknya, oke, maksudnya ini gitu. Saya juga ya seperti bikin menu kan pakai saya sendiri, pakai Google Translate atau ini. Pernah saya tulis misalnya menunya, sebenarnya kan kita menu lunch ini porsi besar itu gratis ya. Tapi kalau di bahasa Jepang kan omori muryo. Nah, saya kan nggak terlalu bisa kanji, saya asal ketik aja ya. Tapi saya pikir udah benar. Omorinya itu ternyata omori hutannya mori. Terus saya udah cetak, udah print, terus tamunya baca. Ini kalau aku makan siang dapat hutan besar. Dapat gratis hutan besar gitu kan. Karena omori artinya berbeda kan. Jadi pas dikasih tahu saya ketawa sendiri. Ya, satu hal kecil loh. Iya, satu hal kecil tapi banyak karena kita kan kita tidak bisa baca kanji kan, tapi bisa tulis otomatis. Saya kira kan udah benar, tidak dicek lagi. Jadi memang banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti itu ya, tapi tamu juga menganggapnya hal yang lucu. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Iya, betul. Jadi dapat hutan yang banyak dan besar itu artinya. Jadi sampai saat ini juga masih banyak lah kalau yang bahasa seperti itu kendalanya ya. Tapi ya kalau kita tidak mencoba, kita tidak berusaha dan kita tidak mau mempelajari bahasa juga. Ya. Kan jadinya tahu dari kesalahan. Iya, betul. Dari 5 restoran yang Mbak miliki sekarang, di mana pengunjungnya yang orang Jepang yang paling banyak lah? Kalau orang Jepang pengunjungnya itu kebanyakan di Yokohama. Jadi areanya sekelilingnya itu perkantoran besar ya. Jadi dari lunch time sampai dinner juga kebanyakan orang Jepang ya kalau di sana. Tapi kalau kayak di Tokyo, Akihabara, Shibuya, 80%-nya orang Indonesia kita yang datang. Ya. Kemarin waktu pas Halloween saya sempat pergi ke sana yang di Shibuya ya, aduh luar biasa ramai. Mbak Adi kok nggak pulang-pulang ya? Sampai jam 3 kita baru tutup, jam 3 pagi ya. Dan biasanya orang KBRI juga kalau party di tempat Mbak ya? Iya. Acara apa? Iya, gitu. acara KBRI juga menggunakan Shinagawa Cafe juga.
tempatnya sangat strategis dan luas juga, sangat mendukung. Saya di Akihabara pernah 2 kali atau 3 kali ke sana, tapi mungkin kalau yang Shibuya lebih praktis ke Shibuya, jadinya belakangan ke Shibuya. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga. Ini oke. Ini sampai khas kayak gini. Ini mbaknya bikinnya di sini. Iya, ini pertama kali ide saya untuk bikin restoran. Yang saya pertama kali bikin adalah logonya Cinta Jawa Cafe. Jadi ini ya saya gambar-gambar sendiri gitu. Sampai logonya ini? Iya, jadi kalau didekatkan di tengahnya itu ada gambar kayak kopi cangkir seperti itu. Oh iya, di tengahnya cangkir. ada hatinya ini. Oh iya. Ada hatinya. Jadi ini cinta. Ini cinta Iya. ya, maksudnya Cinta Jawa Cafe Cinta ya. Jawa Cafe. Ada hatinya. Nah, Wow. ini dia. Dari logo juga saya bikin sendiri, gitu. Semuanya saya pikirkan sendiri. Dari maskotnya, dari logonya, semua. Kapan mbak ada waktunya? Iya. Kalau sekarang kalau mikir waktu ya, kalau kita mikir nggak mungkin punya anak bisa ada waktu Iya. untuk kerja, nggak mungkin punya anak bisa ada mikirin usaha. Ya semuanya kembali lagi bagaimana kita memanage waktu kita. Jadi pas anak-anak tidur saya mulai bekerja, ya tengah malam mungkin buka komputer atau apa seperti itu. Ya pas anak ikut saya, mungkin kalau kita nggak punya anak waktunya mungkin 1 jam belanja, tapi kalau anak ikut kan kita jadi waktunya lebih lama lagi karena anaknya lari-larian muter-muter. Jadi memang manajemen waktunya penting, sama apa yang masalah kita di luar tidak perlu dibawa ke rumah ya, karena usaha atau kita bekerja itu kan pilihan kita ya. Kita punya anak juga itu ya suatu maksudnya yang harus dipikirkan juga. Jadi kalau kita punya masalah di luar, terus kita juga rumah berantakan, marah-marah ke anak, marah-marah ke keluarga. Jadi ya itu kan tergantung kita bagaimana memanagenya, bagaimana waktu punya dengan anak, dengan di luar seperti itu. Ya. Apakah anak-anaknya mbak Di sini dua, di sini dua. mama sibuk terus? Kalau Mungkin ini protes ya? sih enggak ya, karena saya kalau protes enggak, karena saya pasti mengutamakan anak-anak. Misalnya pagi bangun tidur saya kan anak saya yang kecil harus bikin bento. Bento ya. Bento itu bekal untuk sekolah anak-anak di sini untuk makan siang. Iya betul. Jadi saya luangkan waktu bikin bento yang misalnya yang lucu. Saya berpikir gini, saya bisa meluangkan waktu untuk tamu, untuk bekerja untuk orang lain. Dan saya harus meluangkan waktu saya untuk anak saya, yaitu bikin bento. Ya saya persiapkan waktunya, mungkin kalau bento yang biasa setengah jam, saya lebih meluangkan waktu lebih 1 jam. Ya 1 jam itu bagaimana ya, saya harus lebih bangun lebih cepat lagi gitu loh. Untuk siapa, untuk anak saya. Ini masalahnya di manajemen waktunya seperti itu. Jadi bangun lebih cepat, kerjain urusan rumah tangga dulu. Tidak membawa masalah ke rumah, anak-anak tidak. Saya sampai punya 5 cabang ini, ya jarang sekali ya saya marah-marah ke anak atau ya misalnya rumah berantakan, itu resiko. Resiko kita bekerja capek juga, rumah berantakan, ada saatnya rumah berantakan, ada saatnya kita bisa beresin, karena di Jepang ini kan kita nggak ada mbak di asistennya. sini, nggak ada mbak di sini, harus sendiri. Nggak ada mbak, nggak ada babysitter, nggak ada sopir, makanya mungkin Iya, kemana-mana sendiri. Iya, kemana-mana sendiri. Misalnya ada urgent apa, harus pergi sendiri juga. Iya. Jadi sebenarnya untuk wanita yang bekerja atau wanita pengusaha di Indonesia itu
mungkin bisa lebih sukses lagi ya dari saya, karena Enggak. ada pembantu, ada sopir, karena terkadang saya mikir wah enak sekali ya kalau di Indonesia. Bantu banget ya. Iya, karena saya harus mikir pas di satu waktu itu berapa pikiran itu dalam satu waktu, mikirin anak, mikirin usaha, mikirin ini itu dalam satu waktu gitu. Dan harus misalnya nyetir juga, harus misalnya apa juga gitu. Harus bawa ini. Iya, jadi seorang ibu itu tangannya luar biasa banyak. Iya. Udah kayak gurita. Iya. Kalau laki-laki bekerja kan Fokus itu ya, nggak mikirin anak, nggak mikirin rumah, nggak mikirin keluarga. Tapi kalau seorang ibu yang bekerja itu kita mikirin, wah nanti makan anak bagaimana, nanti ini anak yang besar les yang kecil apa ya kan. Jadi memang pikirannya tuh luar biasa kalau seorang wanita. Oke, untuk apa administrasi kayak gitu, perpajakan di sini kan sangat ketat Mbak. Itu ada yang bantu Mbak? Apa Mbak sendiri yang urus? Ada konsultan tersendiri? Ya, kalau misalnya? untuk pajak ya pasti kita harus ada konsultan pajak Jepang ya. Itu kan apa ya? Jadi Sangat penting banget. hitungan per tahun semua seperti bon-bon atau apa nanti saya serahkan sama akuntan pajak. Sangat penting Mbak. Iya. Untuk kesuksesan berikutnya. Iya, betul. Karena kalau kita sembarangan ya kan yang tidak bisa lama juga kita usaha. Bukan di Indonesia. Ada permintaan yang minta bukan di Indonesia. Iya, karena di sini udah booming Iya kan. Ada permintaan seperti permintaan bukan di Bali dong gitu. Iya, Di di Jakarta Bali, karena mereka mungkin di banyak yang kampung halaman ya Mbak. mereka banyak yang jalan-jalan juga ke Iya. Bali untuk orang Jepang, untuk orang Indonesia juga. Ya mungkin kedepannya saya juga mikirkan ke sana. Tapi kalau untuk saya yang buka sendirian itu kan tidak mungkin ya. Mungkin ada kerjasama, mungkin ya siapa saja yang mungkin nanti kedepannya ada ingin investasi atau join bisnis sama saya, silahkan. Silakan terbuka. Iya terbuka. Betul. Bisa kita pikirkan. Betul. Silahkan kunjungin Cinta Jawa Cafe di mana aja. Keberuntungan ketemu Mbak Ringo ya. Iya, terima kasih sekali. Saya juga waktu kemarin, oh ada Mbak ini. Iya. Ketemu beruntung dan hari ini juga. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada pemikiran gila itu kita nggak jadi untuk buka cabang lagi karena untuk satu usaha aja, untuk satu cabang aja kan pasti permasalahannya banyak ya kan. Untuk mempertahankan satu cabang aja itu susah. Bisa untuk berkembang 2 cabang ketiga, cabang keempat, saya pikir itu harus ada pemikiran yang agak sedikit berbeda. Berbedanya di sini bukan karena saya pintar tapi sedikit gila. Ada image gila. Berpikir gila ya. Berpikir gila. Mungkin maksudnya rasionya Gila dari itu berani ya. Iya. Keberaniannya lebih besar. Gila itu apa ya? Mungkin lebih lagi mikirnya. Iya. Mungkin orang stepnya di sini mikirnya, tapi ini untuk jadi kesini ini perlu tanda gila di sini. Iya, betul. Capai itu. Jadi ada yang bilang, wah Mbak Ringo ini pintar ya, bukan pintar sih, saya bukan pintar tapi saya sedikit gila. Kalau pintar mungkin mikirnya lebih banyak kan, terlalu banyak mikir kan. Tapi kalau gila nggak terlalu mikir lagi. Mungkin kalau pintar, oh ini kurangnya begini, Iya. ini lebihnya begini begitu. Iya betul. Baik. Berpikir gila teman-teman. Gila untuk lebih sukses. Untuk lebih sukses ya. Jaga kesehatan ada sesuatu hal yang Mbak lakukan secara khusus? Misalnya saya harus minum jamu ini biar tetap sehat, kan ada orang kayak gitu. Untuk secara khusus sih tidak ya, karena saya berpikir kalau kita banyak bergerak justru kita akan sehat. Gitu. Yang penting kita ya Nggak nge-gym Mbak ya, itu di sini aja udah mundar mandir Iya. berapa jam gitu. iya betul. Justru apa lebih banyak larinya itu kan di Di sini ya.
pengalaman paling crowded di restoran kayak di Shibuya kemarin nggak ya? Itu tahun pertama kemarin Halloween yang di Shibuya kemarin. Iya, betul. Sebenarnya ya saya senang sekali sih bisa buka restoran itu karena jadi tempat perkumpulan orang Indonesia. Ya, mereka banyak sekali yang berterima kasih karena saya menyediakan tempat untuk mereka datang, atau mereka bisa memperkenalkan masakan Indonesia juga ke teman-teman Jepang mereka atau teman-teman orang asing lainnya yang tinggal di Jepang. Jadi saat saya dengan ucapan terima kasih dari tamu-tamu yang datang saja, saya sudah sangat luar biasa. Itu yang bikin semangat saya untuk bisa terus mempertahankan usaha ini. Dan itu vitaminnya, ya, Mbak. Vitaminnya. Ya, itu dia. Iya, betul. Saya lihat mereka tersenyum bahagia, bilang terima kasih. Saya udah luar biasa. Itu. Dan yang di Shibuya mungkin karena tempatnya juga kenapa? Ya, Strategis lah. strategis. Dari sini. Ya, aku dekat ke sini, aku juga dekatnya Ya, yang kayak suatu gitu. pusat pertemuan ya. Iya, jadinya Ya. pusat pertemuan itu Betul. kayak tempatnya sangat bagus. Ya. Gitu. Ya untuk Omiya mungkin kan orang yang mau ke Tokyo agak jauh gitu. Jadi di sini udah ada daerah Saitama gitu. Iya, Jadi Omnya dekat. juga kemarin dari Gunma datang karena kita Omnya juga kan stasiun yang besar ya. Ya betul. Jadi ya aksesnya dari mana-mana, mungkin dari ya area Saitama terutama, dan ke sana ini bisa ke Omnya. Omiya. Ya. Yang daerah Yokohama juga daerah Yokohama udah ada gitu Iya. kan. Pinter cek tempatnya. Jodohnya. Jodohnya. Tapi kan agak susah juga Mbak untuk dapetin tempat depan jalan besar. Ya itu dia. Dan Jodoh ya. strategis banget. Dan di depan saya lihat gedung baru perkantoran, Betul. peluangnya Ya. sangat bagus. Sukses terus ya. Terima kasih. Oke. Nah 10 tahun Mbak udah usaha ini, pasti ada kata kunci, suatu pesan deh apa ya yang Mbak ingin sampaikan. Luas lah sekarang ini gadget ini sangat luas. Apa orang mungkin lihat, ada Mbak ingin sampaikan apa? 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit dan waktu yang sangat panjang sehingga Mbak Ringo bisa mencapai ya untuk hari ini ya. Ya, untuk mencapai Hari ini dan kedepannya pasti akan lebih lagi gitu. Satu, tentunya 10 tahun yang lalu saya punya suatu impian, bukan impian kecil tapi impian besar. Yang saya lakukan adalah usaha keras. Saya lebih bekerja dari orang biasa. Saya lebih meluangkan waktu dan otak saya lebih dari yang lainnya. Yang ketiga itu konsisten, sama terus nggak menyerah. Misalnya mendapatkan masalah terus dihadapin, terus dipelajarin, tidak menyerah. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Sampai saat ini saya menjalani usaha 10 tahun di Jepang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih benar-benar waktunya hari ini pagi-pagi sebelum bekerja. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih. Ya. Mungkin juga nggak hari ini aja Mbak, di tempat lain mungkin Mbak buka di mana. Saya pergi ke sana ketemu Mbak di sana. Ya. Mungkin juga di Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Impian selanjutnya. Mudah-mudahan. Kita ngobrol lagi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Mbak Ringo. Doa Terima saya kasih. sukses terus. Amin. Keluarga juga lihat mamanya kerja keras mungkin mungkin ada pikiran anak-anak, oh mama kok sibuk, tapi mungkin juga ada pikiran ibu saya seorang pekerja keras, ada pikiran begitu. Mungkin itu juga suatu pembekalan untuk mereka nantinya dewasa, melihat mamanya sebagai orang yang banyak berusaha, bekerja keras, itu mungkin suatu hal yang positif juga buat anak-anak. Ada hal negatif lah, ada hal positif, tapi kita lebih lihatnya ke hal positif. Iya. Ya. Terima kasih. Semoga yang melihat ini juga bisa sukses juga ke depannya.
Terima kasih dengan Mbak Ringgol, pemilik restoran Cinta Jawa Cafe yang sekarang ada 5 cabang, ada di Hiratsuka, Yokohama, Akihabara, Shibuya, dan Omiya. Kita tunggu lagi cabang-cabang berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, masnya bilang ada tamu langganan, katanya setiap hari kesini. Enak loh di sini. Dan ketemu sama yang setiap hari kesini. Silakan. Yang siapa nih jubirnya nih? Ini Mas Dewi. Enggak. Masa tuh. Silakan. Enak di sini. Warung yang Gimana? paling hebat. Ya, untung ada buka di sini baru dah. Jadinya enak dah. Oh, Bisa. betul-betul setiap hari kesini. Setiap hari ke sini dah. Makan siang selalu di sini. Makan siang di sini dah. Pelanggan setia selalu makan siang di sini. Wah, ini lagi apa namanya soto babatnya luar biasa enaknya. Soto babat. Luar soto babatnya. Berarti Enak sekali. favoritnya soto babat ya? Soto babat lah semuanya lah. Semuanya enak. Nah, Pokoknya pasti semua kan enak. biasanya kalau datang, pokoknya saya makan yang itu wajib gitu. Itu apa biasanya? Kalau wajib masakan Padangnya. Oh, saya sering nasi bungkus Padang. masakan Padang saya di sini. Bungkus buat keluarga. Bukan, karena tempat parkirnya penuh, saya makan di mobil. Oh, Kan antreannya banyak, lalu saya telepon, mesan saya 2 masakan Padang. Saya makan di mobil, tempatnya penuh. Itu Oh. aja masalahnya. Tapi masih walaupun nggak dapat parkir, tapi tetap bisa menikmati kan Tetap makan. menikmati. Oh. Bapak udah berapa tahun di sini di Jepang? Wah, kalau masalah itu ya sudah 14 tahun saya di sini, lebih lagi. Oh. Tapi bahasa Jepangnya saya masih bara-bara. Tidak pinter bahasa Jepang saya. Nggak apa-apa Pak, yang penting bahasa Indonesianya nggak lupa. gitu ya. Oke. Ya. Pokoknya enak. Semuanya Jawa Cafe masakan enak. Saya sering bungkus karena tempatnya ramai. Tidak apa namanya? Nggak dapat tempat. Tidak ada tempat, saya bungkus pakai di mobil sambil nunggu teman-teman yang bermain. Makasih Oke, informasinya. yang ke sebelah nih. Siang. Bapak favoritnya masakannya apa Aku nih? kalau kesini ya makan masakan Padang dah. Favorit sama ayam serundeng. Ayam serondeng. Wah, Kemarin juga kesini. Kemarin lusa kesini pagi. berarti setiap siang selalu absen di sini ya. Seminggu 4 kali, 5 kali juga. Karena Berarti dekat tinggalnya juga ada- kan tempatnya. Tinggalnya daerah sini juga. Tinggal di daerah Kawaguchi. Dari Kawaguchi ke sini Kesini naik 1 kereta. jam ya kereta, mobil. Oh. Kadang sini kan penuh parkirnya sebelah sana parkir. Oh. Kalau sini harus 1 jam mundur Mundur dulu. masuk Iya, lagi. masuk lagi. Oke. Enak masakannya sini, terus tempatnya dekat lagi. Jadi Kalau- terobati ya? Ya itu dah. Dari kan masih mungkin kalau ke sini 1 jam, tapi kalau ke Tokyo wah lebih jauh lagi Lebih ya. jauh, terus kalau di sini kan apa ya, banyak macam-macam masakannya, terus dekat lagi. Kalau Tokyo kan agak jauh juga, Agak biaya jauh. juga ada agak. Betul. Suka kangen masakan Indonesia. Karena terlalu lama di Jepang, kangen dah masakan Indonesia kayak Bah, gitu. berarti bapaknya lebih dari 14 tahun ya dari bapak? Wah, ini masih kecil. Sudah separuh umurnya di Jepang. Separuh. Aku baru Separuh di Jepang. Baru 30 tahun Pak ya? Baru berapa 17 17 tahun. Baru 17 tahun. 17. Itu bukan baru Pak. Iya barulah. Tapi ya ginilah kalau apa ya kelamaan di Jepang ya ginilah kangen masakan Indonesia. Apalagi pulang juga 4 tahun sekali, 2 tahun sekali. Terobati banget ya? Ya terobatin banget sama masakan Indonesia. Oke, senang ya. Ya makasih. Makasih. Ayo yang lari-lari, yang tadi lari-lari, yang lari-lari dari tadi, ayo silahkan. Kan lari-lari lagi. Ayo. Bagaimana? Favoritnya apa? Favorit saya di sini bakso. Bakso. Tapi kalau musim dingin bakso ya. Iya, enak bakso. Apa berkuah gitu. Saya untuk musim dingin apa-apa enak di sini. Oh. Pokoknya setiap kesini pasti bakso. Bakso. Nggak yang lain-lainnya, Mam. Ya kadang nasi padang di sini. Oh. Paling enak nasi padang juga. Betul setiap hari kesini. Mam. Bener. Kalau hari libur apa-apa kesini saya. Oh. Pulang kerja kadang kesini mampir dah.
Kerjanya daerah sini. Daerah Saitama. Jadi senang banget ya ada restoran ini di sini. Oh, sangat terbantu dah. Terbantu dapat cita rasa Indonesia, kangen-kangennya Iya. terobati. Mbak Ringo itu yang bikin ini ya, memicu vitamin. Iya, vitamin saya. Kalau mereka ya tamu-tamu Cinta Jawa Cafe bilang terima kasih, masakannya enak, itu udah vitamin bagi saya untuk terus bisa mempertahankan usaha restoran ini. Luar biasa banget. Bapak udah berapa tahun di sini? Lupa dah sampai berapa tahun. Udah bukan. Dan udah berapa tahun di sini baru kali ini ada restoran Iya. Indonesia di Omiya ini. Ya, enak lagi. Oh, Harganya terjangkau lagi. harganya terjangkau, enak. Sabtu Minggu pasti ramai kalau begitu di sini ya. Ramai sekali dah. Hari libur. Hari ini ada bookingan 10 orang jam 12, Mbak Ringonya udah siap Iya, sudah siap. Menunggu. menunggu. Ya. Silahkan yang datang, silahkan menikmati. Terima kasih banyak. Sukses terus Mbak Ringo. Terima kasih. Saya datang lagi nanti kapan-kapan melihat lebih lagi kesuksesan Mbak Ringo. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.